Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Tunisa. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi long. Mengembangkan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang adalah target yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam waktu yang cukup lama. Nah, biasanya itu lebih dari 1 tahun. Tujuan ini menjadi pedoman agar setiap kegiatan yang dilakukan tetap sesuai dengan visi dan misi organisasi. Dengan adanya tujuan ini, organisasi dapat lebih fokus dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, untuk dalam menyusun tujuan jangka panjangnya, yaitu organisasi harus melihat kondisi yang sedang dihadapi, baik dari dalam maupun dari luar. Faktor internal meliputi sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan kemampuan organisasi. Nah, sementara itu faktor eksternalnya meliputi persaingan, perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, serta perubahan kebutuhan konsumen. Tujuan yang dibuat juga harus jelas, realistis, dan dapat diukur agar lebih mudah mengetahui apakah target tersebut sudah tercapai atau belum. Penyusunan tujuan jangka panjang biasanya diawali dengan memahami visi dan misi organisasi. Setelah itu dilakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau analisis SWOT. Dari hasil analisis tersebut, organisasi dapat menentukan tujuan yang paling sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki. Sebagai contohnya, yaitu sebuah perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan penjualan dalam 3 tahun ke depan, memperluas wilayah pemasaran, meningkatkan kualitas produk, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Dengan adanya tujuan yang jelas, setiap bagian dalam perusahaan dapat bekerja sama untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Lalu, mengembangkan alternatif strategi. Alternatif strategi setelah tujuan jangka panjang ditentukan, langkahnya berikutnya adalah menyusun beberapa alternatif strategi. Alternatif strategi adalah berbagai pilihan cara yang dapat digunakan organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Adanya beberapa pilihan strategi membuat organisasi tidak hanya bergantung pada satu saja, sehingga lebih sigap jika terjadi perubahan kondisi di masa yang akan mendatang. Dalam penyusunan alternatif strategi ini, organisasi perlu menganalisis kondisi internal dan eksternal terlebih dahulu. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan yang bisa dimanfaatkan, kelemahan yang perlu diperbaiki, peluang yang dapat dimaksimalkan, serta ancaman yang harus diantisipasi. Dengan begitu, strategi yang dipilih akan lebih tepat dan sesuai dengan keadaan organisasi. Beberapa alternatif strategi yang sering digunakan antara lain sebagai penetrasi pasar, yaitu meningkatkan penjualan produk yang sudah ada melalui promosi atau peningkatan pelayanan. Ada juga strategi pengembangan pasar dengan memperluas wilayah pemasaran atau menjangkau konsumen baru. Selain itu, organisasi dapat menerapkan strategi pengembangan produk dengan menciptakan produk baru atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. Strategi lain yang juga sering digunakan adalah diversifikasi usaha dan efisien biaya untuk meningkatkan daya saing organisasi. Sebelum strategi dipilih, setiap alternatif perlu dievaluasi terlebih dahulu dengan mempertimbangkan manfaat, biaya, resiko, dan peluang keberhasilannya. Setelah itu, organisasi dapat menentukan strategi yang paling sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan proses ini, peluang organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang akan menjadi lebih besar dan pelaksanaannya strategi juga dapat berjalan lebih efektif lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.